Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, Bupati Jember Gus Soid memiliki program bertajuk Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan. Melalui program ini, Gus Soid ingin mengoptimalkan pelayanan publik. Dan kali ini Gus Soid tengah ngantor di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Bupati bertemu langsung dengan masyarakat untuk bisa mengetahui permasalahan yang ada. Dan kali ini pun saya Pia Mediana berkesempatan langsung untuk ikut ngantor di desa. Dan tentunya untuk mengupas program tersebut lebih dalam bersama dengan Bupati Jember Gus Soid hanya di Special Talk Show. Ya, saudara, banyak yang bilang bahwa pemimpin yang baik adalah yang tahu kondisi rakyat dari dekat, bukan hanya dari laporan di balik meja. Untuk itu kita akan ngobrol langsung dengan Gus Soid yang lagi turun gunung nih. Assalamualaikum Gus, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat dan harus semangat. Siap. Terima kasih sudah membolehkan kami ngintilin Gus Soid ngantor di desa loh. Saya terima kasih juga, mudah-mudahan kawan-kawan tidak capek ngintilin kita. Tentunya kita semangatnya sama doang. Ya, amin, amin. Dan amin, jujur amin. pertama kali juga saya berkunjung ke Desa Sidomulyo, ternyata potensi alamnya luar biasa ya Gus. Luar biasa. Dan sebelum kita lanjut ngobrol, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih spot kita ngobrol di mana sih ya. Ini adalah salah satu wisata desa, tepatnya di Cafe Gapura Sidomulyo Silo, dan tempatnya begitu nyaman, apalagi malam-malam begini syahdu ya Gus ya, sepakat. Sejuk juga, biar pikiran refresh lah ya. Iya. Sehari kerja di kota dan hari ini kita bisa menikmati sebuah alam yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan untuk Kabupaten Alhamdulillah. Ini kedua kali Gus Soid ngantor di desa. Ya, betul. Jadi Bunga Desaku adalah sebuah program unggulan kami di mana filosofinya adalah filosofi hampir mirip dengan otonomi daerah. Baik. Nah, kita ingin bahwa pelayanan publik itu harus lebih baik, dan untuk lebih baik itu yang harus dilakukan pertama tidak boleh terlalu jauh dengan masyarakat. Maka kami ingin ke depan bahwa masyarakat Jember tidak hanya kota saja, tidak hanya di pusat pemerintahan saja, tetapi seluruh masyarakat Jember dari ujung timur ke ujung barat, utara dan selatan juga merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember itu dekat dan bisa diakses dengan mudah. Iya, baik. Ini ngantornya bukan hanya seharian, bahkan bermalam di tenda pula. Apa yang diprioritaskan Gus Soid? Ya, saya pikir ini bagian dari komitmen kami bahwa kami bukan cuma seremonial dengan ngantor sehari di desa berkunjung ke kanan sini, tapi kita ingin betul-betul menghayati bahwa kehidupan di desa, kehidupan di pinggir-pinggir Kabupaten Jember ini betul-betul kita rasakan. Bukan cuma saya, bahkan hampir seluruh kepala UPD juga ikut ngantor di desa, ikut nginep di desa, makan dengan nasi gulung dengan menu yang ala desa, sehingga ke depan harapan kami bisa betul-betul memikirkan sebuah kebijakan yang cocok betul untuk warga desa, karena kita punya PR besar. Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga, namun Jember mempunyai masalah yang 10 tahun terakhir ini belum selesai, yaitu adalah kemiskinan, di mana angka kemiskinan secara absolut, Mbak, itu kita nomor 2 se-Jawa Timur. Bahkan data terbaru untuk kemiskinan ekstrim di Jawa Timur kita terbanyak pertama, dan rata-rata penduduk miskin ada di desa, pinggir kebun, pinggir hutan, pinggir pantai. Maka kita harus bikin sebuah kebijakan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan orang desa, sehingga harapannya ke depan kemiskinan bisa turun. Oke, ini pengalaman kedua ngantor di desa setelah sebelumnya bulan Mei di Desa Keramat Sukoharjo Tanggul. Nah, dari pengalaman walaupun hari ini di Desa Sidomulyo masih tengah berlangsung, Gus, apa yang menjadi pertimbangan Anda memilih tempat ataupun desa yang akan dipilih sebagai program Bunga Desaku itu tadi? Ya, yang pertama kita tentu memilih desa yang untuk yang pertama jauh dari pusat pemerintahan. Pertama kita memilih Desa Keramat sebagai ujung barat, anggap saja ujung barat. Kemudian Desa Sidomulyo ini ada di ujung timur Kabupaten Jember yang berbatasan dengan kabupaten sebelah. Kebetulan juga kami menentukan Kecamatan Silo ini, Desa Sidomulyo secara spesifik juga berkoordinasi dengan BPS. BPS juga punya sebuah program yang terkait masalah statistik, sehingga ini kita gabungkan antara program pemerintah kabupaten dengan BPS, sehingga disingkat menjadi Bunga Desaku Cantik.
Bupati, ngantor desa dan kelurahan, dan cinta statistik tadi. Nah, Desa Sidomulyo atau Kecamatan Silo adalah perbatasan yang merupakan muka dari pemerintah Kabupaten Jember, sehingga kami sudah semestinya kami berkunjung dan kami ingin melihat apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Karena jangan sampai wajah ini kesannya justru tidak baik. Nah, karena di dalam memajukan pariwisata, pertama kali itu yang dilihat pasti pandangan pertama, kesan pertama. Sehingga harapan kami orang masuk ke Jember pertama kali dari ujung timur itu menemukan kesan yang baik, dan itu harus kita pikirkan bersama. Oke, baik. 2 hari ngantor di desa. Agendanya apa saja, Gus, dan siapa saja yang terlibat tentunya? Tadi kita dimulai dari kita ada pertemuan dengan para guru ngaji. Kenapa kok kita pilih pertama kali ketemu guru ngaji? Karena membangun Republik ini, membangun Jember itu dimulai dari membangun sumber daya manusia. Dan membangun sumber daya manusia diawali adalah dengan bagaimana dia hidup, bagaimana akhlaknya harus bagus. Karena di negara maju itu yang pertama kali pendidikan, pertama diajari kemandirian, karakter. Maka guru ngaji kita pilih sebagai orang yang ada di garda terdepan untuk membina mental dan akhlak anak-anak kita di Jember. Itu kan guru ngaji. Bahkan kami juga insya Allah bulan depan tunjangan guru ngaji insya Allah sudah mulai berproses, sehingga tunjangan guru ngaji yang sebelum-sebelumnya agak tersendat-sendat di era kami 5 tahun ke depan itu harus lancar. Kemudian kami juga membawa berbagai banyak sekali pelayanan publik, mulai pembuatan KTP, KK, donor darah, juga ada pasar murah, dan banyak sekali, hampir 50 lebih lah yang kami bawa. Kami kumpulkan jadi satu tempat dan kami mengadakan semacam apel kebangsaan. Selain menikmati pelayanan publik, emak-emak terutama kita beri wawasan kebangsaan, sehingga harapan kami ketika emaknya mempunyai wawasan kebangsaan yang baik itu bisa ditularkan kepada anaknya sebagai madrasah pertama atau pendidikan pertama bagi anak adalah emaknya. Menarik sekali. Untuk pelayanan publik yang diberikan, apa yang paling diminati oleh masyarakat setempat kali ini? Banyak sekali. Mulai dari pembuatan KTP, Adminduk, dan juga pasar murah tentunya ya. Karena memang tadi itu yang hadir mayoritas emak-emak. Tentu emak-emak pasti lebih antusias ya. Dengan barang murah, sembako apa lagi yang paling dibutuhkan? Betul. Ya? Jadi pasar murah tadi saya lihat tadi banyak diminati oleh emak-emak, dan tidak begitu waktu lama sudah habis kayaknya itu pasar murahnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bawa lebih banyak. Tadi Gus Waid sempat menyinggung soal dahar bareng dengan teman-teman OPD dan tim lainnya. Apa lagi kisah menarik yang bisa Anda bagikan kepada masyarakat ketika ngantor di desa tentunya? Ya, tadi kita makan bareng, pakai nasi gulung, menu desa. Sebetulnya saya ingin ngasih pesan saja sama para kepala OPD bahwa membangun Jember tidak boleh ada ego sektoral lagi. Kalau ada ego sektoral, kita lihat 10 tahun terakhir ini kemiskinan di Jember tidak pernah di bawah 200.000. Padahal APBD Jember kalau di total hampir 10 tahun terakhir ini hampir 40 sampai 50 triliun. Tetapi seakan-akan tidak berdampak kepada kemiskinan. Kenapa? Karena jalannya sendiri-sendiri. Nah, dengan makan bersama, ini saya ingin tidak ada ego sektoral antar UPD, harus dibangun chemistry, kompakan, sehingga nanti bekerjanya ini bersama-sama. Ini selaras juga dengan kebijakan kami hari ini. UPD-UPD ini kami bagi berdasarkan rumpun-rumpun. Contoh, rumpun pengentasan kemiskinan. Tidak bisa saat pengentasan kemiskinan itu hanya dipasrahkan kepada satu UPD, tapi harus dipasrahkan ke banyak UPD. Kemudian juga terkait masalah rumpun pariwisata, pengembangan pariwisata nggak bisa hanya dipasrahkan sama kepala dinas pariwisata dan jajaran, tapi harus dikeroyok bareng. Mulai dari wisata sport tentu ada Dispora, wisata pendidikan dengan dinas pendidikan. Nah, makan bersama itu saya ingin memberikan pesan bahwa Jember hari ini harus bekerja bersama-sama, bergerak bersama-sama, menyusun program bersama-sama, sehingga harapan kami angka kemiskinan yang menjadi masalah utama di Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan akan bisa ada perbaikan yang signifikan. Caranya sederhana, hanya sekedar makan bareng, tetapi menjadi ikhtiar untuk kita bersama membangun Jember kompak begitu, tidak sendiri-sendiri. Semakin menarik pembahasan kita Gus Waid, namun kita akan rehat sejenak terlebih dulu. Dan saudara tetaplah bersama kami, Special Talk Show akan segera kembali usai jeda.